sebagai spesialis urologi itu udah berapa lama? Kalau sekolahnya kemarin 5 tahun lebih. Oke. Sekarang baru mulai berpraktek di sini mulai bulan kemarin lah. Pasien-pasien saya yang dioperasi, misalnya batu gitu ya, yang sudah lama menyumbat, ginjalnya udah ballooning, udah bengkak kayak balon ya. Itu secara tidak sadar, selama ini dia hidup dengan satu ginjal. Sebenarnya bikin konten edukasi itu sudah pengen udah lama. Yep. Tapi kalau misalnya ada endorse masuk itu nggak apa-apa juga tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Halo bersama people, kita ketemu lagi di podcast Kata Bersamo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dokter spesialis urologi. Ada Dr. Baskara Batista. Halo dokter, Halo. Kita kenalan dulu dok, walaupun sebenarnya sudah ketemu ya. Iya kan udah ketemu. Oke, ini dokter Baskara Batista ya. Ya. Nah ini sebutannya apa nih dok? Gelar belakangnya SP, U, VIC, gimana itu bacanya? Ya, spesialis urologi FICS. Kalau FICS itu International College of Surgery. Jadi saya tergabung juga memiliki sertifikat juga secara internasional sebagai ahli bedah. Jadi urologi itu spesialis khusus bagian dari spesialis bedah. Sebenarnya awalnya. Oke. Tapi sekarang dia misah sendiri. Ya, tapi kalau kita ngomongin urologi kecepatan ini kayak. Oh, iya. Kita ngobrol kenalan dulu. Ini biasanya kalau misalnya selain praktek kedokteran, dokter sendiri ini biasanya kegiatannya apa Kak? Kegiatannya sih sekarang sih lagi rajin konten ya. Rajin konten ya? Lagi rajin konten, ya itu aja sih. Ya karena saling mengedukasi masyarakat. Karena aku lihat di Instagram itu kayaknya lagi rajin-rajin konten, bikin reels gitu ya kan. Iya. Aku lihat juga kayaknya timnya proper ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu tujuannya apa sih, Dok? Biasanya kalau misalnya bikin konten di Instagram, biasanya kan kalau kita ketemuin dokter ya udah kayak praktek doang gitu, nggak ada yang konten-konten. Ya. Jadi kalau sebenarnya bikin konten edukasi itu sudah pengen udah lama. Yep. Cuman kan karena kemarin kan masih sekolah, jadi kan kita tunda. Sekarang sudah selesai sekolahnya, ya keinginan untuk mengedukasi masyarakat itu ya masih tetap ada. Dan kalau saya lihat, kita kan di kota Palembang ini, mungkin saya belum ketemu yang dokter yang memang dia mengedukasi via Instagram, via TikTok, atau via media sosial manapun. Jadi menurut saya ini platform yang berpotensi untuk menyebarkan edukasi khususnya masalah urologi ke masyarakat kota Palembang. Oke, jadi edukasinya nih karena zamannya udah canggih juga lewat Instagram aja gitu ya. Jangan ketinggalan dong. Bener. Nggak boleh ketinggalan. Tapi kalau misalnya ada endorse masuk itu nggak apa-apa juga tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nah ini kan tadi kita udah bilang di awal spesialis urologi gitu ya. Nah bisa dijelasin nggak dok, urologi itu apa gitu? Oke. Spesialis urologi itu adalah dokter yang mampu mendiagnosis, ya, memeriksa, menegakkan penyakitnya apa, dan menata laksana, memberikan terapi ya. Pada kasus-kasus pasien dengan masalah saluran kemih dan reproduksi pria. Nah, saluran kemih itu apa aja? Saluran kemih itu dimulai dari ginjal, saluran ginjal, kandung kemih, sampai ke saluran kemih bagian bawah. Jadi sistem perkencingan lah gampangnya. Sistem perkencingan. Dan alat kelamin dan fungsi reproduksi dari pria ya. Khusus pria. Oh khusus pria ya? Bukan untuk yang reproduksinya. Kalau yang saluran kemih, cowok, cewek, anak, tua, muda bisa. Tapi untuk dokter sendiri ini khusus yang pria gitu ya? Ya, untuk reproduksinya ya. Nah, ini kita balik lagi misalnya dokter kan ngambil spesialis urologi gitu ya. Agak susah ya karena Inggris aku bagus gitu ya. Urologi jadi urologi ya sebutannya urologi. Tapi sebutannya urologi kan, Dok? Iya, Indonesianya urologi. Nah, bisa nggak Dok ceritain sedikit latar belakang kenapa sih memilih untuk ngambil spesialis urologi? Oke. Kalau histori ya sebenarnya
dulu cita-citanya itu tinggi sekali. Pengen, karena menurut saya banyak orang yang dicuci darah nih. Oke. Saya kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit daerah, terus saya lihat orang itu setiap hari rutin, ada aja orang yang cuci darah gitu ya. Oke. Terus pada saat saya masih dokter umum, saya berpikir kenapa kita nggak bisa transplantasi ginjal. Sedangkan di luar negeri itu udah transplantasi itu udah hal yang biasa. Yap. Nah, terus kepikiran lah gimana ya kalau mau kita belajar transplantasi misalnya gitu. Oh, harus ngambil spesialis urologi. Waktu itu masih ragu-ragu lah. Terus yang kedua, karena ada keluarga sih. Keluarga yang terkena kanker prostat. Oke. Ya. Terus saya ngerasa helpless, tidak bisa membantu pada saat itu walaupun sebagai dokter umum, dan kendalanya obat-obatannya mahal segala macam. Ya menurut saya harusnya ada rasa kayak harusnya gue bisa ngapain gitu ya buat keluarga gue gitu. Cuman karena keterbatasan ilmu dan sarana prasarana, jadi ya keluarga saya itu harus meninggal. Nah dari situlah saya ngerasa kayaknya nih gue mau ngambil ini nih dokter urologi. Gitu. Ditambah lagi dan di Sumatera Selatan ya, ini kita bicara Sumsel bukan Palembang. Sumsel secara luas itu masih sedikit populasinya. Benar. Dokter urologi. Gitu. Karena jujur ini sebagai orang awam ya. Masih bingung. Apa sih urologi? Bener, karena aku aja tahu bahwa ada spesialis urologi itu karena ketemu dokter kemarin. Itu. Jadi masih bingung apa sih urologi gitu kan. Nah artinya urologi ini adalah spesialis yang menangani saluran kemih gitu ya dok ya? Saluran kemih. Iya. Nah untuk spesifiknya penyakit yang ditangani spesialis urologi ini apa dok? Contoh misalnya batu ginjal. Oke. Batu di saluran kemih ya. Misalnya di kandung kemih ada batu, kencingnya berpasir, ada batunya, keruh. Terus kencingnya berdarah misalnya gitu ya. Terus yang paling sering masalah apa? Prostat. Ya, orang-orang tua di atas 50 tahun ada gangguan kencing, kencingnya nggak puas, nggak bisa kencing, harus pakai selang gitu ya. Biasanya penyebabnya pembesaran prostat. Lalu masalah-masalah reproduksi ya seperti ejakulasi dini, ya, terus disfungsi ereksi, ya, ada varikokel juga, yaitu masalah-masalah yang kita umum tangani di kasus-kasus di urologi. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang penyakit-penyakit tadi ya dok ya, biasanya nih sebagai cowok gitu, ya biasanya ada perasaan kayak, aduh malu lagi untuk konsultasi gitu. Nah itu biasanya gimana dok, biar teman-teman misalnya ada gejala gitu, nanganinnya gimana, biar nggak malu gitu? Iya sebenarnya, ya ini menarik ya kalau masalah begini. Karena saya beberapa kali lah bertemu dengan pasien yang masih muda. Betul. Umur-umur di bawah 20 tahun yang masih dihitung remaja lah, cuman sudah punya masalah di saluran kemihnya seperti misalnya kencingnya sakit, kencingnya berdarah gitu ya. Terus ada nyeri pinggang juga, atau misalnya ada bengkak di buah zakarnya gitu. Nah ya itu semua jangan dibiarkan saja. Karena ya mereka pasti kalau anak-anak muda itu pertama takut kena marah orang tuanya ya kan. Satu itu. Selain malu itu mungkin takut kena marah orang tua itu jauh lebih besar ya dibanding malu. Nah kalau yang masih muda-muda ya, kalau kayak misalnya infeksi, kencing merah segala macam, kalau tidak ditangani akan dampaknya nggak kelihatan sekarang. Jadi misalnya dia ada keluhan, terus dia minum obat nih, beli di warung atau apotek, antibiotik segala macam. Minum cuma 3 hari, terus hilang sakitnya, ngerasa udah oke-oke aja. Cuman efeknya nanti itu muncul 10-20 tahun ke depan. Apa efek yang akan timbul? Namanya ada infeksi, pasti ada luka ya. Apalagi kalau sampai berdarah. Pasti di salurannya itu ada luka. Nah luka itu suatu saat, namanya kalau kamu luka di tangan nanti ada koreng.
Iya. Ada daging baru yang menutupi. Nah, saluran kencing kita itu kalau misalnya terluka, dia akan diganti dengan jaringan daging, ya, jaringan ikat namanya, yang tidak seharusnya di situ. Iya, iya, iya. Iya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa, 20 tahun ke depan mulai muncul, kok kencingnya jadi susah ya, kok harus ngeden kencingnya. Tapi artinya bercabang. lama dok ya? Lama. Maksudnya- itu namanya struktur, jadi menyempit nanti saluran kencing. Iya, iya, iya. Tapi ada nggak, maksudnya kita nemuin misalnya gejala gitu ya, itu bisa disembuhin kan? Masih bisa disembuhin? Bisa. Oke. Ya, masih bisa kalau misalnya datang dengan infeksi, saluran kencing, kencingnya berdarah segala macam. Ya kalau tidak ada kelainan yang lain, misalnya nggak ada batu, nggak ada, cukup minum obat aja, tapi harus tuntas. Iya, iya, iya. Iya. Kadang orang tuh kan minum obat, minum 1-2 hari, sudah enak Iya, nih. Itu yang jadi masalah, tidak tuntas pengobatannya. Iya, 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 iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang HIV AIDS itu termasuk juga ditangani dokter nggak? Urologi? Ya, kalau kaitannya sama HIV itu nanti kan kembali ke dokter penyakit dalam atau ke dokter kulit dan kelamin ya. Jadi kalau saya masalahnya kelamin tapi yang butuh tindakan operasi gitu misalnya. Sampai dioperasi artinya dok ya? Ya enggak juga. Enggak juga ya? Kalau itu tadi kalau cuma infeksi cukup dengan obat saja, nggak ada masalah. Orang tuh kadang takut berobat ya. Tadi selain aib, malu, takut kena marah orang tua, takut dioperasi. Iya, iya. Karena ini lumayan lumayan awam dan sensitif juga kadang. Mau ngomongin ini ke orang nggak enak gitu ya. Betul. Jadi ya kalau nggak mau ngomong ke orang nggak enak, ngomong ke dokter dong. Bener, harusnya gitu. Kalau datang ke dokter, kita masuk ke ruangan cuman berdua atau bertiga sama perawat, kan itu jauh lebih private, bisa mengeluarkan keluh kesah di situ, ya kan. Terus dapat solusi yang paling baik, ya kenapa nggak dilakukan. Dan kalau misalnya datang dengan posisi yang tadi saya bilang, gejala awal, tidak semuanya harus dioperasi kok. Iya, masih bisa. Semuanya masih bisa ditangani dengan gaya hidup, dengan obat-obatan, bisa semua. Tapi itu kapan dok? Maksudnya kapan seseorang harus berkonsultasi? Maksudnya harus ke dokter gitu? Ke dokter urologi? Iya, maksudnya apakah ketika timbul gejala atau gimana tuh? Ya, kalau kita, kalau dari bagian saya, jelas misalnya yang paling sering ya, nyeri pinggang. Oke, nyeri pinggangnya seperti apa? Nyeri pinggangnya yang timbul tiba-tiba. Ya, misalnya tiba-tiba itu dalam artian bukan habis ngangkat berat misalnya atau kebentur pinggangnya nyeri, ya itu beda. Ini lagi nggak ngapa-ngapain, lagi fine-fine aja, lagi tidur-tiduran misalnya tiba-tiba nyeri pinggang. Nyeri pinggangnya seperti apa? Nyeri pinggangnya rasanya bisa tajam, bisa tumpul. Nah tajam itu kayak orang ketusuk gitu, kayak kayak dalam banget gitu kan. Nah kalau, dan dia menjalar sifatnya biasanya. Jadi kalau nyeri pinggang karena masalah ginjal, misalnya kan ginjal kan di sini nih, di belakang dia itu posisinya. Dia akan menyebar ke depan. Nyerinya itu kayak tembus ke depan. Bisa disertai dengan mual, bisa disertai dengan muntah juga. Tuh nyeri pinggang. Kedua, yaitu tadi gangguan kencing. Kencingnya sering, kencingnya nggak tuntas, kencingnya harus mengedan, kencingnya menetes, kencingnya bercabang. Ya. Kalau malam kok kencing terus. Nah, misalnya berkali-kali sampai mengganggu aktivitas, ya itu harus berobat. Yang ketiga itu tadi masalah seksual. Ya, ada gangguan misalnya di alat kelaminnya, dari mulai bentuknya dulu nih, lubangnya ada masalah nggak, komplit nggak buah zakarnya, ya. Terus fungsinya gimana, bisa nembak nggak gitu kan, ejakulasinya gimana. Nah itu kalau ada masalah ya berobat. Nah ini penyebabnya apa dok? Biasanya kan dengan kasus-kasus yang pernah ditemuin dokter gitu ya, penyebabnya tuh biasanya karena apa biasanya? Kasus yang mana ini? Yang dijelasin dokter tadi misalnya kayak seksual atau misalnya yang dokter sebelum tadi jelasin juga, itu penyebab-penyebab yang utama sering ditemuin dokter itu karena apa? Kalau misalnya batu ya jelas ya, misalnya terjadi nyeri pinggang tadi. Nyeri pinggang itu kaitannya nanti sama batu. Batu di saluran kemih atau batu di ginjal. Ya kenapa bisa terjadi batu ya, itu proses yang lama. Jadi semua penyakit itu tidak
serta-merta terjadi, kecuali kayak kecelakaan, luka, berdarah gitu ya. Tapi kalau kasus kayak batu, prostat itu dia butuh waktu untuk terbentuk. Nah, penyebabnya pertama pola hidup. Ya. Pola hidup dari apa? Dari kebiasaan minum dan makan. Minum yang kurang ya. Jadi kadang kita di posisi dehidrasi yang kita tidak sadari. Jadi kayak kita nih di ruang ber-AC gini, kadang kita keringetan kan. Tapi kan kita tidak sadari. Kayak kamu misalnya nge-gym di tempat yang ber-AC, kok kayak nggak keringetan gitu. Gitu ya? Iya kan? Rasanya kan suka kayak gitu kan, padahal sebenarnya keringetan. Iya. Kadang kita tidak menyadari kita tuh di kondisi dehidrasi pada saat itu. Tapi kadang nggak ngerasa gitu ya? Nggak ngerasa, karena ringan, dehidrasinya kan ringan. Iya. Nah, itu terus, tapi tidak dibarengi dengan asupan cairan yang sesuai. Oh, artinya benar ya, Dok? Itu atau mitos atau fakta gitu ya? Kalau misalnya kita konsumsi air putih itu bisa membersihkan ginjal gitu? Iya, jelas. Jelas ya? Air putih itu 2-3 liter per hari. Oke. Ya, itu normalnya kalau tidak beraktivitas. Kalau misalnya aktivitas kita fisik, lari, angkat berat, apa segala macam, ya bisa lebih dari itu kebutuhan cairannya. Ya, karena badan kita ini kan 80% air. Jadi kalau kita tidak mengganti airnya, ya kita akan kekurangan cairan, jelas. Iya. Oke, ini pengen nanya lagi juga. Kalau misalnya kita ada juga kasus sering menahan pipis gitu ya, kencing gitu. Nah itu bisa menyebabkan masalah-masalah jangka panjang gitu nggak? Ya, menahan pipis itu normal bisa kita lakukan 3-4 jam itu bisa kita tahan sebenarnya. Apalagi untuk laki-laki ya, karena laki-laki sama perempuan itu kan beda anatomi, struktur saluran kemihnya yang bawah ini beda. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan kita tahan, kayak misalnya supir truk, ya kan, dia perjalanan gitu ya? Perjalanan jauh, dia nggak ketemu tempat untuk buang air kecil, dia harus nahan. Ya kalau kebiasaan itu dilakukan, sama aja nih kayak air dalam sini nih. Dia stasis kan, ini kan dia diem nih. Nah, ini gerak tapi Dok. Ini. Nah, itu gerak tuh. Kalau yang baru gerak kan. Iya benar. Nah kalau dia urin, air kencing, kalau stasis begini tidak dikeluarkan, tidak mengalir, akan terbentuk kristal nanti lama-lama. Bisa ngeras gitu ya Dok? Iya, karena di dalam urin ini ada senyawa kimia yang lain, tidak cuman air doang. Jadi dia ada ureum, ada urat, ada macam-macam, ada kalsium di situ. Ya. Ibaratnya kayak kamu minum kopi itu kan ada dedek-dedeknya tuh di bawah itu. Nah, anggaplah urin tuh ya itu tuh ada dedek. Urin itu tidak sejernih. Tapi urin itu, aku semalam ini Dok ya, baru nonton film Against the Sun. Nah, dia tuh kayak survival gitu. Terus karena mereka itu terdampar di lautan, dan lautan itu kan, maksudnya laut ya gitu ya, nggak bisa diminum, terus minum air kencing gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya apakah air kencing itu juga worth it untuk di... Ya enggak lah, enggak. Tapi kalau misalnya di kondisi seperti itu, Dok, apakah bakal menyebabkan sesuatu gitu? Ya itu kan bahan buangan dari tubuh kita. Jadi ginjal itu gunanya menyaring darah, mengambil yang penting dari darah itu. Ya kan darah ini kan bawa nutrisi segala macam. Nah yang penting-penting di darah itu diambil, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Nah yang nggak penting atau sisa-sisa buangan, sisa-sisa makan segala macam itu, yang nutrisi yang tidak penting dibuang lewat urin. Nah kalau misalnya ada orang yang dengan secara sadar memasukkan hal yang harusnya dibuang ke dalam lagi kan, ya itu kan udah menyalahi kodrat ya. Benar sih. Kan. Tapi itu nggak tahu ya, itu film Dok itu. Ya itu kan itu film. Ya mungkin, saya nggak bisa komentar filmnya kenapa begitu ya. Cuman jelas kalau secara ilmiah itu tidak ada gunanya justru bisa membahayakan tubuh. Oke. Gitu. Nah ini kita coba nanya juga nih Dok. Karena dokter udah lama juga Dok ya, sebagai spesialis urologi itu udah berapa lama? Kalau sekolahnya kemarin 5 tahun lebih. Sekarang baru mulai berpraktek di sini mulai bulan kemarin lah. Ini prakteknya di mana Jok? Mungkin ada teman-teman yang pengen gitu. Kemana gitu? Saya di Hermina OPI Jakabaring, di rumah sakit
Umum Daerah Palembang Bari dan Rumah Sakit Aroyan Indralaya. Oke, nah ini karena tadi nanya udah lama juga gitu ya dok ya. Ada nggak kasus-kasus yang menurut dokter ini kayak lucu, aneh atau kocak gitu pasien-pasien yang datang ke dokter gitu? Ya sebenarnya kalau lucu, kalau aneh itu banyak. Yes. Apalagi kita menangani masalah seksual itu kan pasti banyak yang aneh ya. Yeah. Cuman kan tidak bisa saya jelaskan di sini kalau masalah seksual. Cuman kalau misalnya karena saya sering bertemu dengan pasien-pasien orang tua, ya banyak yang bikin membuat kita menjadi refleksi diri sendiri lah. Nah, sebagai dokter kita melihat kondisi misalnya ada pasien udah tua umur 60-70 tahun, sudah punya masalah kencing misalnya sampai tidak bisa kencing dan harus pakai selang, itu mungkin sudah 6 bulan gitu, 5 bulan tapi tidak dibawa berobat misalnya gitu. Iya. Nah, akhirnya berobat, ditanya kendalanya kenapa baru berobat sekarang? Kan kita pasti tanya begitu kan. Kenapa kalau udah lama pakai selang ini kenapa baru berobat sekarang? Ya sering saya mendapati jawabannya itu karena nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter doang? Karena nggak ada yang bukan nggak nyadar ternyata ini masalah. Jadi emang udah ada masalah. Iya. Emang udah ada masalah, udah terpasang selang kencing nih karena nggak bisa kencing nih gitu ya. Cuman kenapa nggak diobatin gitu kan? Oke. Kita cari solusi supaya nggak pakai selang lagi dong, gitu kan. Cuman ya gitu, selalu jawabannya paling sering itu nggak ada yang nganter, nggak ada yang nemenin. Mau bawa motor sendiri nggak mungkin, Iya. Kan? Masa bawa motor ambil bawa selang gitu, ya kan? Agak lucu ya. Jadi ya itu kadang kita prihatin ya, Iya. pasien-pasien itu yang dimana mereka ingin berobat, ingin kembali normal, ingin main kembali sama cucunya, cuman mungkin anaknya terlalu sibuk ya, atau tidak ada waktu untuk mengantar, atau menganggap ya udahlah cuma gini doang ngapain sih, cuma kencing doang. Nah itu, jadi dokter urologi itu kadang dianggap gitu, cuma kencing doang. Iya kan, jadi kayak cuman coba ini Pascal, kalau nggak bisa kencing gimana? Waduh, langsung sih kalau aku ya. Kalau misalnya kan udah kenal juga. Ya, kalau enggak, maksud saya bukan perasaannya. Iya. Kalau kebelet nih, lagi kebelet, terus ngantri toilet. Kebayang nggak perasaannya? Kebayang sih. Udah gitu-gitu kan? Iya. Oh iya, lama banget nih orang keluar dari toilet, lama begini, kan kesel kan? Nah itulah yang terjadi gitu loh. Jadi kencing itu tidak bisa dianggap remeh, walaupun cuman kencing doang gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kita ngomongin tentang penyakit-penyakit, kita juga pengen tahu dong, dok, gaya hidup seperti apa yang bisa ngejaga kesehatan kita, apalagi terkhusus di urologi ini ya. Oke. Jadi kalau gaya hidup jelas ya, minum air putih itu jauh lebih baik dibanding minum apapun di dunia ini. Ya. Air putih itu dalam artian memang air yang bersih, yang jernih, yang memang layak untuk diminum. Itu jumlahnya minimal 2,5 liter per hari, minimal. Ya, lebih dari itu nggak masalah. Ada lagi nanti orang mitos, kalau kebanyakan minum nanti bahaya nggak dok? Nggak ada masalah, sesuaikan saja dengan aktivitasnya. Tapi target minimalnya itu harus tercapai selama 1 hari penuh. Kedua ya, kaitannya dengan minum, bukan tidak boleh minum yang lain. Misalnya mau minum kopi, silakan minum kopi. Kalau tidak ada masalah jantung, masalah yang lain, kita sehat-sehat aja silakan. Cuma secukupnya. Ya. Secukupnya itu berapa? Misalnya kalau kopi itu kan kaitannya sama kafein ya. Kafein itu 400 mg per hari. Ya, artinya 4 cangkir per hari. Itu maksimum. Nah, kalau misalnya teh boleh nggak dok? Boleh, semua itu boleh tapi tidak berlebihan. Saya kan kemarin sekolah di Bandung nih. Kebudayaan di sana setiap makan pasti ada teh tawar. Ya, yang saya lihat di sini ya nggak terlalu begitu. Kalau di Bandung itu setiap makan pasti temennya teh tawar. Pasti temennya teh tawar. Dan itu free loh. Dikasih free. Ya nggak ada masalah mau minum. Sebanyak apa? Iya gitu. Saya nggak bilang itu nggak boleh, cuman
Tapi bukannya es teh tawar itu katanya ya nggak yang seburuk es teh manis gitu, Dok? Ya, betul. Secara kalau kita lihat dari gulanya ya. Iya. Cuman apakah setelah kita makan, misalnya kita makan daging ayam, protein, terus ditambah dengan teh gitu terakhirnya, akan mengganggu penyerapan zat besi pada saat makanan itu. Jadi kayak kita udah capek-capek makan, ditimpa sama teh tawar, penyerapannya jadi terganggu kan ya sia-sia aja. Jadi boleh mau minum segelas sehari nggak ada masalah. Yes. Kalau saya fokusnya ke minuman yang kemasan, minuman kemasan yang warna-warni, yang bersoda, yang gulanya tinggi, atau minuman kopi yang saset misalnya gitu ya. Itu menurut saya lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Itu masalah minum, masalah makan. Masalah makan ya jelas semuanya tidak boleh over. Dari segi gizinya, bahkan protein pun tidak boleh over. Walaupun itu penting. Betul. Kalau orang kan sekarang. Tapi kalau misalnya yang nge-gym itu, kan biasanya hype kan? Harus protein harus lebih gede pokoknya. Boleh, tapi kan orang nge-gym itu, kalau Pascal tahu, dia makan sebanyak itu pada saat mereka prep untuk kontes. Pada saat setelah kontes, itu kan mereka istirahat bebas, mereka makan apa aja. Jadi pada waktu periode tertentu silahkan untuk mengejar target itu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak bulking gitu, Dok, maksudnya kan ada orang yang pengen ngegedein badan yang benar-benar. Kayak kan proteinnya harus tinggi banget gitu. Itu gimana? Baik juga nggak? Kalau saya, protein itu tidak boleh lebih dari 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat Pascal 60. Makasih, Dok. Makasih. Asupan protein per harinya tidak boleh lebih dari 60 gram. Bukan tidak boleh. Sarannya baiknya seperti itu. Untuk kesehatan ginjal ya. Nah kalau untuk tadi masalah bulking, ya itu kan mereka punya hitungan sendiri. Soalnya targetnya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Tapi itu tadi saya bilang, tidak bisa itu dijadikan kebiasaan sehari-hari. Yang sehari-hari 0,8 sampai 1 maksimum. Kalau misalnya memang lagi proses bulking, butuh energi atau protein yang banyak, silakan. Tapi dibataskan berapa bulan gitu. Proses bulking ini. Jangan diteruskan misalnya sampai bertahun-tahun. Karena kita takutkan nanti ada efek samping yang lain. Yang tadinya kita justru mau sehat, jadi bagus, badan jadi bagus, tapi ternyata ada masalah lain. Yang kedua ya asam urat ya. Asam urat itu. Penyakit, semua penyakit. Betul. Ya. Asam urat tidak boleh tinggi ya. Asam urat itu sumbernya dari mana? Semua makanan itu hasilnya akan asam urat. Even nasi sebutir itu ada kandungan purin namanya. Nasi sebutir itu purin, kita makan nanti jadi asam urat. Waduh, serem juga. Iya, tapi kan apakah jadinya nggak boleh makan semuanya? Enggak, boleh. Cuman dihindari makanan yang tinggi asam urat, kandungannya tinggi. Contohnya apa? Jeroan. Walaupun enak sebenarnya ya, beberapa orang. Yang enak-enak itu kadang nggak baik ya. Nah tapi kalau ngomongin tentang gaya hidup yang buruk gitu ya Dok ya, misalnya kayak ada teman-teman yang ngerokok, alkohol gitu. Nah itu apakah juga akan mempengaruhi? Oh jelas. Iya ya. Itu tadi saya bilang, ginjal itu gunanya adalah filtrasi, menyaring. Iya. Menyaring, kalau kata awamnya itu buang racun. Membuang racun yang ada di dalam tubuh. Jadi ada 2 alat detox yang sudah dikasih Tuhan di badan kita. Pertama liver, hati, ya. Kedua ginjal. Nah, pada saat kamu meminum alkohol, itu kan memperberat kerja 2 organ ini. Karena dia harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kamu. Suatu saat kalau kita paksa terus kerja, lama-lama namanya organ pun bisa capek. Bisa capek akhirnya masuk ke kondisi gagal. Nah, kalau udah kondisi gagal ya gimana? Gagal ginjal, harus cuci darah, segala macam. Artinya gaya hidup yang buruk itu harus dijauhi banget ya? Atau jangan berlebih gitu Dok? Ya kalau saya sih tidak menyarankan. Tidak menyarankan ya? Tidak ada menyarankan rokok dan alkohol, jelas. Itu tidak boleh.
Dan kebanyakan orang-orang anak-anak muda kayak kita ini, mereka udah mulai aware. Soalnya kayak yang di Jakarta, yang di Bandung, mereka yang punya gaya hidup seperti itu, mereka mulai aware dengan rutin mengecek fungsi ginjalnya, sama fungsi livernya. Iya. Wah, gue udah sekian persen turun, gue udah sekian gini turun. Ya, menurut saya itu kebudayaan yang bagus, ya, menyadari kalau apa yang dilakukan itu akan berakibat buruk ke badannya dan dia aware dengan efek buruk itu. Betul. Akhirnya dia men-screening diri dia sendiri untuk akhirnya nanti mungkin jadi men-stop gaya hidup yang jelek itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Dok? Jelas. Tapi kalau misalnya kasus yang sering datang ke dokter itu memang kebanyakan rentang usia berapa, Dok? Anak muda kah atau orang tua gitu? Oke. Kalau saya lebih banyak pasiennya itu orang tua, lansia ya, lanjut usia, karena itu tadi masalahnya yang paling sering itu prostat, ya, terus batu. Nah, itu tadi saya bilang prostat dan batu itu butuh waktu untuk terjadi. Kayak prostat itu membengkak dimulai kita usia 50 tahun. Tahu nggak prostat itu apa, Pascal? Nggak tahu sih sebenarnya, Dok. Jujur ini aku awam banget. Jadi kayak pasien yang nanya-nanya ke dokter. Prostat itu adalah kelenjar reproduksi pria. Jadi cuman ada di kita pria-pria ini. Ya. Nah, gunanya apa prostat itu? Prostat itu memberikan nanti mengeluarkan semen atau air mani. Ya. Jadi kalau kamu nanti punya istri, kamu berhubungan, kan nanti ejakulasi itu keluar kan nanti cairannya. Nah, itulah yang dihasilkan oleh prostat. Jadi bukan yang keluar itu namanya air mani, semen, bukan sperma. Nah, awam tuh kadang, sperma ini, gitu kan, keluar nih spermanya gitu, berceceran spermanya. Bukan sperma, itu cairan mani, namanya semen. Nah, itulah gunanya prostat. Nah, prostat ini selama kita hidup sampai kita meninggal, dia akan terus tumbuh, karena dia tumbuh dengan hormon laki-laki kita. Hormon testosteron itulah sumber dia tumbuhnya. Selagi hormon kita masih ada, sampai kita mati dia akan tetap tumbuh. Nah, di usia 50 tahun ke atas, 50% pria atau 1 dari 2 pria akan mempunyai masalah prostat. Prostatnya membengkak nih. Kan dia tumbuh, dia bentuknya kayak kenari gini. Anggaplah dia nih ada kanan kiri. Dia tumbuh-tumbuh gini, jadi besar. Nah, inilah nanti yang menimbulkan gejala kencing. Jadi posisi si saluran kencing itu berada di tengah prostat. Jadi kalau prostatnya membesar, otomatis salurannya akan menyempit. Nah, disitulah mulai muncul gejala. 50% itu angka yang tinggi loh, ibaratnya kamu kena, aku enggak. Ya kan? Aku ya. Kalau mereka 1 dari 2 pria, gitu. Ya kan? Jadi ya 60% makin tinggi. 60 tahun lebih tinggi lagi 60%. 70 tahun 70%. Jadi semakin, makanya pasien-pasien saya usianya 60 tahun, 70 tahun. Yang muda-muda juga ada. Cuman masalahnya kadang yang paling sering infeksi, batu, saluran kemih, atau masalah seksual. Tapi balik lagi tadi kalau misalnya nih ada juga teman-teman pasti yang kayak aku ngerokok, aku alkohol, tapi nggak kena apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Party tiap malam gas terus. Nah, itu gawean Dimas tuh. Fine-fine aja nih gue gitu kan. Nah, itu gimana, Dok? Apa, menyadarkan? Iya, menyadarkannya. Iya. Maksudnya kan memang ada kan beberapa orang yang ya dia alkohol gitu, ada yang ngerokok. Sampai meninggal pun nggak apa-apa gitu kan? Ya itu kan jalan pilihan hidup masing-masing. Kita sebagai dokter cuman gunanya mengingatkan kalau apa yang dilakukan, kebiasaan gaya hidup itu tidak baik untuk tubuhnya. Urusan orang itu berubah atau tidak kembali lagi ke orangnya masing-masing. Ada yang harus sakit dulu baru berubah. Benar. Ada yang udah telat baru berubah gitu loh. Maksudnya udah terlanjur di gagal ginjal misalnya baru mau berubah. Ya nggak ada gunanya lagi kalau sudah di situ kan. Jadi ya menurut saya ya dokter hanya tugasnya mengingatkan aja.
dan memberikan edukasi. Benar-benar. Nah ini kayaknya udah cukup lama juga aku konsultasi nih buat teman-teman nih yang ada di sini nih. Mungkin ada kayak gejala apa gitu, bukan? Ada pertanyaan apa gitu? Ada nggak yang mau nanya? Dimas kah? Oke, Dimas. Ya. Apa tuh Mas? Ya. Kan ya kita sebagai cowok kan sebenarnya yang memang adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya, biologis untuk para pria gitu. Sebenarnya itu ada sebenarnya dari biologis tubuh kan ada ya namanya mimpi basah gitu. Iya. Nah, itu tuh kalau misalkan di luar dari itu kegiatan-kegiatan itu sebenarnya berbahaya nggak sih kalau misalkan udah keseringan atau udah ada gejalanya nggak sih? Masturbasi maksudnya. Masturbasi. Oh. kayak nggak mau disebutin banget Mas ya. Oke. Oh, artinya kalau misalnya kebanyakan atau sering melakukan masturbasi gitu Mas ya? Menyebabkan ke urologi gitu nggak? Iya, menyebabkan masturbasi itu betul tadi yang ditanyakan, memang kita akan secara alami badan kita akan mengeluarkan cairan mani atau yang sudah diproduksi ya sama badan kita sendiri secara alami. Nah, itu melalui tadi mimpi basah. Jadi dia akan mengeluarkan sendiri. Waktunya kapan itu suka-suka badan kita. Nah, kalau yang namanya masturbasi kan dilakukan secara sengaja dan secara sadar untuk mengeluarkan itu. Apakah akan berdampak ke kesehatan? Jelas berdampak kalau misalnya sudah pertama adiksi. Ya, karena untuk menimbulkan drive melakukan masturbasi itu kan kita butuh drive. Butuh hasratnya. Iya. Hasrat itu kan bisa secara auditori, secara visual, ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini kan tidak hanya berdampak masalah seksualnya saja. Misalnya, jadinya harus menonton sesuatu untuk melakukan masturbasi. Dampak dari menonton itu ada loh ke badan kita. Oh gitu. Ke brain kita itu ada. Bukan cuma kegiatannya, tapi nonton juga. Menonton sesuatu itu akan menyebabkan adiksi. Ya, jadi adiksi itu bukan hanya rokok dan alkohol. Porn is addiction. Ya, jadi porn itu adiktif. Nah, pada saat yang kita takutkan apa? Pertama dari mulai visualnya nih, manusia itu cenderung tidak akan menaikkan levelnya setiap saat. Jadi pada saat dia melihat sesuatu yang seperti ini, misalnya dia menonton sesuatu, dia keluar hasratnya akan melakukan masturbasi, belum tentu bulan depan dia menonton hal yang sama. Paham nggak maksudnya? Iya, berbeda. Belum tentu bulan depan dia menonton hal yang sama, mungkin sudah tidak ada hasrat lagi, dia mau naikin levelnya nih. Waduh. Ke yang lain. Naikin lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nanti mulai muncul penyimpangan. Penyimpangan seksual, ya. Kelainan, jadi dia fantasinya aneh gitu ya. Karena di dunia nyata tidak ada yang seperti di film itu. Ya kan? It's just a movie. In reality itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi fantasi orang ya. Betul, orang mulai mencampur adukan between reality and fantasy. Jadi akhirnya nanti ya makan berdampak dong. Bagaimana dia melihat wanita, bagaimana dia melihat pasangan, mungkin lebih gampang terpicu, ya. Tuh. Itu efek samping dari menonton aja gitu, ya? Dari menontonnya doang nih. Terus dari yang tadi kegiatan masturbasinya. Kegiatan masturbasi itu kan kita butuh caranya ya. Caranya itu kan nanti bisa terjadi luka pada alat kelaminnya, bisa terjadi lecet yang akan menimbulkan infeksi, misalnya gitu ya. Atau misalnya melakukan masturbasinya dengan hal yang nggak wajar, bisa jadi masalah nanti. Karena saya sering berapa kali pernah ketemu yang nggak wajar. Kayak gitu? Oh iya, banyak. Ada yang bisa diceritain nggak? Jadi penasaran. Ya, itu nggak wajar. Maksudnya nggak wajar dengan menggunakan apa gitu kan. Itu kan nggak wajar. Terus
suatu saat kebiasaan itu akan menyebabkan pria itu ejakulasi dini. Oke. Ya, ejakulasi dini. Artinya ejakulasi dini itu belum sempat, tidak bisa menahankan ereksi si kemaluannya, alat kelaminnya pada saat berhubungan, baru masuk udah keluar gitu. Karena dia terbiasa dengan kegiatan masturbasi pada saat bertemu dengan hubungan yang real, ya dia akan cepat keluarnya. Jadi ejakulasi dini tadi ya? Jadi ejakulasi dini. Nah itu kan berdampak ya, menurunkan fokus. Ada suara ini ya dok ya? itu memang sound di sini, udah disiapin. Udah disiapin. Lewat ke dulu kan, minum dulu lagi. Boleh dok, nanti dilanjutin juga. Udah nggak apa-apa. Apa? Itu nggak apa-apa. Lanjutin aja obrolannya. Jadi ya menurunkan fokus, ya jelas pikiran jadinya gampang terdistraksi, lebih sering lelah badannya, ya. Karena kalau misalnya, ini mungkin ya banyak cowok yang nggak tahu. Kalau kamu menahan selama seminggu, tidak berejakulasi, ya, itu justru akan menaikkan hormon testosteron kamu. Oke. Ya, kalau misalnya kamu keluarkan terus-menerus, ya lama-lama testosteron kamu jadi makin rendah. Oh. Iya. Tapi kalau misalnya apa ya dok? Bentar, ini kok bau mutong ya? Iya. Ini bau apa nih? Kok bau gosong ya? Bukan. Takut terbakar aku. Enggak. Aman dok. Boleh. Oh. Kaget. Ngapa bau mutong? Itu memang sudah disiapkan juga dong. Iya. Tadi sound sudah disiapkan, ini juga disiapkan. Iya. Menyambut Sarah tadi. Lagu tadi jeng. Boleh lah Sarah. Oke. Tapi ini ada ini enggak dok? Maksudnya kayak kita kan tadi bahas tentang ejakulasi dini. Ada nggak yang kayak apakah itu harus dikeluarkan sebulan sekali misalnya gitu dok? Atau ya anjurannya gitu? Ya itu tadi badan kita sudah disetting, sudah punya jamnya sendiri. Yes. Jadi ya ikutin aja. Oh gitu. Kalau misalnya belum menikah ya. Iya. Kalau misalnya sudah menikah ya rutinkan dengan pasangannya seminggu 2 kali. Artinya Ya. harus ada pasangannya gitu ya dok ya? Pasangan resmi. Yes, pasangan betul. menikah. Betul. Ya. Ini aman semua sih ini. Aman. Oke, ini pertanyaan Dimas bagus. Ini ada lagi yang mau nanya nih. Dari Rahman. Dari Kak Yaya mungkin mau nanya juga. Tiba-tiba. Nah, ini kita ngebahas tentang ini ya, karena mungkin lagi nyiapin juga pertanyaan ya. Nah, ini dengan case-case yang lagi hangat ya dok ya. Yang lagi viral tentang kedokteran gitu. Nah, ini banyak mungkin masyarakat yang takut gitu untuk ke dokter gitu. Nah, ini gimana sebagai dokter untuk nanggapin kasus-kasus yang lagi viral? Ya sebenarnya sangat disayangkan lah ya kejadian-kejadian yang terjadi, karena kalau saya pribadi sebagai dokter pasti merasa kesel ya, kesel dan sedih. Iya. Ya, saya sedih terhadap korbannya dan kesal terhadap oknumnya. Karena citra dokter itu adalah orang yang bermoral tinggi, berpendidikan tinggi, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Maksudnya kita itu, orang itu berobat ke kita memang menyerahkan dirinya ke kita untuk diobati. Tapi ya sangat disayangkan ada kejadian-kejadian tersebut yang membuat dokter-dokter di seluruh Indonesia ini yang berusaha keras membangun image dari mulai nol ya, menjaga image supaya tetap baik, tapi semuanya bisa berbalik dalam hitungan hari gitu loh. Orang jadi takut berobat, khususnya perempuan-perempuan. Iya. Ya kalau saya sih berharap masyarakat bisa cerdas dan bijak kalau misalnya
tidak semua dokter seperti itu. Ya, itu hanya oknum saja dan kami akan berusaha keras lah untuk mengembalikan citra baik itu ke profesi dokter. Karena ya memang banyak kasus-kasus yang lagi viral di sosial media ya dok ya. Tapi itu beberapa saja, bukan yang kayak oknum-oknum saja gitu ya. Iya. Iya. Artinya nggak semua dokter yang begitu gitu. Iya, jadi jangan berpikir nanti kalau berobat bakal digituin gitu kan. Ya jadinya nggak mau berobat. Bener. Gitu kan. Ya kesel sih sebenarnya, cuman ya itu tadi saya bilang banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter Indonesia. Cuman beritanya malah tertutup gara-gara masalah ini. Kayak di Sumsel aja nih, kayak di Palembang saja udah pernah mengerjakan transplantasi ginjal, tahu nggak? Nggak tahu sih kabarnya. Tuh, tapi pernah ya. Udah. Ya artinya memang yang buruk-buruk lebih cepat munculnya ke media sosial. Betul, di semua aspek seperti itu kan. Kayak Palembang aja di tahun lalu kalau nggak salah itu sudah mengerjakan transplantasi ginjal. Itu pencapaian yang luar biasa menurut saya untuk dokter-dokter urologi di Palembang yang akhirnya berani untuk melakukan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu cangkok ginjal. Jadi orang-orang yang ginjalnya sudah rusak, salah satu akan ditambahkan ginjal baru ke dalam tubuhnya. Nah itu awam yang suka salah. Transplantasi ginjal itu bukan membuang ginjal lama diganti ginjal baru, tapi transplantasi ginjal itu adalah menambahkan ginjal baru yang masih berfungsi. Menambahkan artinya ada 3 gitu dok? Ya, ginjal kan ada 2, kanan dan kiri. Ya, orang-orang gagal ginjal itu dua-duanya sudah rusak, mau kanan mau kiri. Kenapa nggak dibuang gitu dok? Atau memang nggak bisa gitu? Ya, kenapa tidak ditambahkan satu yang berfungsi? Karena kita masih butuh salurannya, ada pembuluh darahnya. Jadi 2 ginjal yang sudah gagal itu tetap ada di dalam tubuhnya. Jadi badannya nanti ada punya 3 ginjal. Artinya nggak mau jual ginjal. Tapi artinya bisa ya manusia hidup dengan 1 ginjal gitu ya? Hidup dengan 1 ginjal. Nah ini menarik nih. Pasien-pasien saya yang dioperasi, misalnya batu gitu ya, yang sudah lama menyumbat, ginjalnya udah ballooning, udah bengkak kayak balon ya. Itu secara tidak sadar selama ini dia hidup dengan 1 ginjal. Jadi misalnya ginjal sebelah kanan nih, ada sumbatan, ya. Ginjal itu kan kayak pompa air, Pascal. Kamu pompa air, kan ada pipanya tuh. Terus ada tempat nampungnya, toren atau tetmon tuh yang oren tuh kan kalau kita mau mandi, ya kan? Nah, nanti air ditampung di situ kan. Nanti kalau kamu mau mandi, kamu hidupin tuh kerannya, baru keluar airnya. Nah kayak gitulah saluran kemih kita. Pompa airnya itu ginjal, pipanya itu saluran, tempat si oren-oren itu, tetmon oren itu kandung kemih. Nah yang kamu puter-puter buat mandi itu, nah itulah saluran kemih di kelamin kamu. Kan kamu yang nyuruh, kencing nih. Nah, baru dia keluar kan. Kita kerannya ya? Nah itu kan kerannya kita kan. Tapi kan kayak digini-gini kan. Enggak. Keluar sendiri dia kan. Nah begitulah saluran. Nah kalau misalnya logikanya. Di pipa antara si tetmon atau toren itu dan pompa itu ada batu, ada sumbatan. Gak bisa ini dong. Sedangkan pompa hidup terus nih. Nah, lama-lama pompanya kan rusak kalau kita hidupin terus kan. Nah, begitulah yang terjadi sama ginjal. Pada saat dia ada sumbatan. Jadi kencing itu akan ngalir terus. Dia akan produksi terus, sedangkan nggak bisa turun nih, nyangkut di sini nih. Lama-lama ginjalnya bengkak. Daging ginjalnya semakin tipis karena terdesak dengan air. Akhirnya ginjalnya fungsinya turun. Misalnya sebelah kanan nih bermasalah, kiri bagus. Ini kejadian sudah berjalan mungkin 1 tahun, 2 tahun tanpa pasien sadari. Makanya pada saat pasien bilang ke saya, berobat ke saya, tapi dok yang kanan gimana? Yang kanan kan udah bermasalah. Saya bilang,
ibu selama ini atau bapak selama ini secara tidak sadar itu sebenarnya hidup hanya dengan ginjal sebelah kiri. Karena ginjalnya kan yang kanan kesumbat, nggak bisa dipakai. Masih bisa aktivitas nggak? Masih bisa katanya. Masih bisa. Lah ya terus kenapa? Ya kan? Masih bisa. Aktivitas, mau jalan ke pasar. Tapi itu akan ada gangguan seperti apa gitu dok? Misalnya kayak kan satu ginjal doang nih. Apakah masih kayak normal? Selagi ginjal yang masih ada itu normal, tidak ada masalah, aktivitasnya nggak ada masalah. Cuman ya harus ada hati-hatinya. Misalnya minumnya nggak boleh kurang, ya. Jangan sampai kebentur, ya. Orang cuma satu lagi. Kebentur pula, kecelakaan, kena pukul. Itu bisa pula. juga dok ya? Oh, iya, karena kena pukul doang, rusak. Nah kalau yang orang tinju itu, Aduh. yang paling sering, misalnya atau MMA, kan bisa. Kidney, bisa liver, bisa semuanya bisa bermasalah kan kalau dipukul. Bisa. Itu kan namanya trauma tumpul jadinya. Oh, bisa ternyata ya. Bisa. Tapi memang ginjal tuh gede itu harganya dok ya. Jadi pengen jual satu deh. Sekarang masih bisa ya jual satu ya. Oke deh, ini kita udah lumayan lama juga nih dokter ya. Mungkin last ini pertanyaan atau pesan lah gitu untuk teman-teman podcast yang nonton podcastnya Kata Bersama nih. Ya, untuk teman-teman yang menonton, ya saya kembali mengingatkan kalau kaitannya dengan urologi itu adalah masalah perkemihan dan reproduksi pria. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumahnya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya yang punya masalah tersebut, ya jangan ditunda-tunda untuk diajak berobat. Ya, jangan dianggap biasa. Ngelihat orang tua kita kebangun tiap malam hanya untuk kencing, rasanya sedih sebenarnya kita sebagai anak. Harusnya kita kasihan sama mereka. Nah, jangan dianggap cuma kencing doang. Udahlah, apa misalnya kalau minum aja Batugin misalnya. Gitu kan orang-orang suka Batugin, minum aja gini, minum kumis kucing, minum ini. Gitu kan macam-macam. Iya, tapi itu gimana tanggapin itu juga? Iya. Silakan aja, cuman apakah itu worth it? Ya, tapi kan untuk menuju kesimpulan, minum aja ini, harusnya diperiksa dulu dong. Oke, benar. Kalau misalnya memang nggak ada masalah, ya silakan mau minum apa, yang apalah segala macam gitu. Silakan. Cuman kalau misalnya minum-minumannya tapi tanpa diperiksa dan akhirnya berujung jadi masalah, kan itu yang disayangkan. Jadi itu satu, ajaklah orang tuanya berobat, luangkanlah waktu untuk orang tuanya, jangan sampai kejadian terlambat berobat karena cuman kamu nggak mau ngeluangin waktu sebentar, paling 1-2 jam mengantarkan ke orang tua. Dan semua sudah ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak diambil sepeser pun. Oh itu ditanggung juga BPJS? Ditanggung. Oh ditanggung BPJS. juga ya? Kasus-kasus ginjal dan Kemenkes juga memang lagi menggiat-giatkan masalah ginjal ini. Jadi memang semuanya akan diperhatikan, akan ditangani secara baik. Kedua, yaitu tadi buat yang masih muda-muda diperhatikan, ya harus sadar diri dengan tubuh sendiri, ya dari mulai kebiasaan yang buruk, harus tahu batas diri sendiri bagaimana. Jangan sampai sudah masih muda tapi sudah harus cuci darah. Jangan sampai masih muda udah darah tinggi. Jangan sampai masih muda udah gitu. Kalau saya nih boleh milih, lebih baik sakitnya itu yang penyelesaiannya gampang. Misalnya usus buntu nih, dibuang usus buntunya selesai, ya kan? Usus buntu operasi, usus buntunya dibuang selesai masalah. Nah, yang jadi masalah adalah penyakit-penyakit metabolik. Contoh darah tinggi, obesitas, gula darah, yang selama ini dianggap ini penyakit orang tua, sekarang tuh udah banyak anak-anak muda yang seperti itu. Ternyata banyak juga ya? Banyak anak muda yang asam urat juga udah banyak. Ya kan? Kalau kata anak-anak zaman now itu apa? Gen Z. Ya, yang suka capek, lelah, gampang sedikit pijet gitu kan, sedikit refleksi gitu kan.
Gen Z jompo gitu kan. Jangan menormalisasi kata-kata yang itu sebenarnya nggak baik. Lu masih muda, tapi lu menamai diri lu jompo kan aneh gitu. Iya kan? sih, bener sih itu. Tuh, yang kedua, untuk yang muda, jangan malu untuk memeriksakan. Ya, jangan selalu merasa gue masih muda, mau apa aja gue sikat, gue masih sehat-sehat aja. Gitu ya, lebih baik di screening dari awal, dicari solusi yang dari awal. Dan yang ketiga ya, buat secara umum, balik lagi terkait masalah yang tadi. Intinya dokter itu semuanya niatnya baik. Ya, niat dokter itu baik, dia menyembuhkan, berusaha menyembuhkan pasien yang dia obati, dan tidak ada yang salah yang benar. Mungkin ada penyampaiannya yang berbeda masing-masing dokter, itu cuman variasi saja, sesuai selera saja. Karena beda-beda orang. Pascal mungkin senangnya sama dokter yang panjang ngejelasin. Ada orang yang seneng cepat. Kasih obat aja lah, udah. Pengen langsung cepat. Pengen cepat. Nah, jadi tergantung selera. Sama kayak kita kan dokter itu kan penyedia jasa ya. Jasa pelayan dia. Ya sesuaikan aja dengan selera pasiennya masing-masing. Dan mudah-mudahan image dokter atau citra dokter akan tetap baik di masyarakat. Walaupun dengan semua kejadian yang terjadi. Oke deh, ini mungkin ada juga teman-teman podcast yang pengen tahu ya, atau misalnya kayak ada gejala pengen konsultasi, itu kemana dok kalau mau ngubungin dokternya? Boleh ke poliklinik saya, poliklinik urologi di Rumah Sakit tadi Hermina Opi Jakabaring, ada di Rumah Sakit Aroyan Indralaya, dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Atau mungkin juga bisa konsultasi ya, DM. Oke, bisa ya. Bisa message di TikTok atau di Instagram @dr atau dokter baskara.urologi. Oke, itu gratis ya dok ya? Oh iya, gratis. Oke, thank you dokter. Sudah main ke podcast Kata Bersama. Masih banyak. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada nanya-nanya lagi mungkin di Instagram ya. Iya, boleh. Jangan malu-malu ya. Iya, nggak malu. Ini malah pengen banget tanya-nanya ya. Yang lebih luas lagi. Oke. Thank you teman-teman Bersama People ya. Jangan lupa like gitu ya. Comment, share. Atau juga boleh juga komen kalau misalnya lu pengen siapa yang diundang di podcast Kata Bersama. Oke, thank you. Dadah.